Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama Mika, kedua Demas, ketiga Abba, keempat Mari, kelima Sen, keenam Main, ketujuh Japa, kedelapan Cepin, dan terakhir WMUU. Langsung saja ke saham pertama, ada Mika yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 3,16% ke harga 2.280. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mika diakumulasi. Yang akumulasi broker asing BK, AK, YU, CS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mika cukup bagus ya. Tapi ini terlihat volumenya lumayan tinggi terus ya. Ya, saya juga nggak tahu gimana karakternya dan apakah ada corporate action. Sebelumnya ini di 2020 kan tipis terus meningkat nih ya. Selalu tebal dan kalau secara teknikal ini cukup bagus. Dia mantul dari area support 2200, sekarang kan di area pertengahan dan resisten konsolidasi atau sideway-nya itu 2400. Nah, jadi seperti ini dan juga Mika sudah breakout dari EMA 20-nya. Tapi bisa dikatakan Mika ini masih downtrend karena di bawah EMA 200-nya garis merah ini. Kalau ditarik dari atas nih ya. Jadi ya di sekitaran 2400 sampai 2500 inilah untuk reversalnya. Yang bagusnya lagi kalau nantinya Mika sudah di atas EMA 200-nya di atas 2600, yaitu potensi akan kembali bullish. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau beli Mika ini yang penting sabar. Kalau dilihat dari EMA CD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Kalau mau beli tinggal cut loss. Kalau Mika ini tutupannya di bawah support sideway-nya 2200. Bisa cut loss di 2160 atau disesuaikan aja di mana batas toleransi Bapak Ibu. Tapi toleransi nggak ada sampai 20% ya. Maksimal itu toleransi ya 10%. Tapi money manajemennya juga diatur. Jadi seperti itu. Dan target Mika kalau mampu melanjutkan kenaikan itu 2400. Kalau confirm breakout harusnya ada tanda-tanda reversal. Yang penting dia confirm breakout dulu dari 2400. Jadi seperti itu. Untuk Mika langsung saja ke saham kedua, ada Demas yang di hari Jumat kemarin malah ditutup terkoreksi 2,6% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas didistribusi oleh LG. Ya mungkin broker retail ini profit taking ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas masih menarik. Dia ini lagi membuat area base setelah naik cukup tinggi dari 190. Ini kan dia naik dan dia membuat base yaitu masih wajar ya. Ini kesempatan lagi kalau yang mau beli ya besok lah nawar. Kalau dapat di 220 ini menarik, tinggal cut loss di support 2-nya 210, di bawahnya ya udah cut loss saja, berarti dia kembali downtrend karena Demas ini kan baru aja breakout dari EMA 200-nya garis merah ini. Dan kalau ditarik dari atas ya dia juga baru aja breakout dari trend line downtrendnya dan ini ada potensi balik arah. Kalaupun dia retest area 210 ini masih wajar. Kalau Bapak Ibu takut setelah beli turun ya cicil dulu di 220, cicil mungkin 30 atau 50% atau 25%, disesuaikan aja dan ya harusnya lebih besar tambah di area 210. Tinggal cut loss kalau dia jebol 210 ya. Jadi seperti itu. Dan kalaupun dia membuat swing low-nya ke arah ini juga ya masih wajar. Yang nggak wajar itu kalau belinya di pucuk. Nah, karena FOMO, takut ketinggalan. Mungkin ada ya, tetap hold aja. Resikonya kalau mau cut loss di bawah 210, tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss dulu di 220 ini kan sayang juga nanggung karena di situ ada EMA 200, mungkin juga ada pantulan. Jadi konfirmasinya 210 ini jebol ini udah cut loss saja. Nah, bisa aja seperti ini atau dia nggak sampai 210 di EMA 200, lewat-lewat sedikit 218 dia udah mantul. Kalau saya lihat dia masih diakumulasi, jadi masih banyak yang pegang barangnya. Cuman namanya saham kalau naik terus ya mudah ya, ini kan permainan psikologis.
Jadi dikira sahamnya downtrend, tapi ya bisa aja market makernya mau nurunin dulu, lihat gimana psikologis retail, apakah ada yang cut loss, ada itu. Kalau udah ya mereka akan angkat lagi, biasanya seperti itu. Yang penting tahu trennya aja dan tahu di mana harus cut loss, karena market maker juga nggak mungkin nurunin dia lebih dalam kalau memang mau arahnya ke atas. Ya paling support 1 support 2 mantul lagi. Jadi seperti itu. Untuk emas kalau secara tren masih ke atas ya. Kemarin ya juga saya ada profit taking, tapi tipis saja ya, 2-3% ya profit taking, karena saya lihat susah agak naik, dan nanti lagi saya akan beli. Ya mungkin di 220 ini lihat pergerakannya ada pantulan nggak. Jadi seperti itu. Untuk emas langsung saja ke saham ketiga, ada ABA yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,2% ke harga 505. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ABA diakumulasi. Yang akumulasi broker LG, tapi ini ya saya bisa katakan kasar mainnya ya, karena kalau dia banting itu bisa turun banyak terus ditarik lagi naik. Tapi ya harus hati-hati lah. Langsung saja ke teknikal. Yang secara teknikal kalau saya lihat ABA ini potensinya juga ke atas. Dia juga sudah breakout dari trend line downtrendnya, dan ya wajar kalaupun dia koreksi. Yang penting support satunya itu di 480 nih, dan support 2-nya ada di 440. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini kan jauh dari support 480. Ya kalau mau cut loss sekitar 5%, 6% boleh aja beli. Tapi besok lihat kalau dia goyang sedikit, diturunin atau koreksi dikit, ya coba makan aja. Tinggal cut loss kalau dia jebol 480. Dan juga kan ABA ini baru aja berubah praksi harga di harga 500. Dan ABA satu tiknya udah 5 poin ya naik turunnya. Jadi ya menarik lah, ada potensi juga ke atas ABA ya. Jadi seperti itu untuk ABA ya. Untuk minggu ini ABA peluang masih bisa ke atas 520, 530 dan 560 untuk target kenaikan ABA minggu ini. Kalau dikasih lebih sampai 600 lebih ya bisa juga ya. Jadi seperti itu pergerakannya. Maksimal penurunannya harusnya 440 aja. Kalau memang mau masih ke atas, bisa aja nih nanti false breakout, diturunin dulu 440, nurunin penumpang yang psikologisnya nggak tahan, terus baru nanti naik. Jadi masih wajar lah kalau nantinya ABA ini koreksi sampai 440 jebol, itu udah cut loss saja. Jadi seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham keempat, ada Mari yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 0,83% ke harga 484. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mari diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mari cukup bagus ya. Dia bisa dikatakan juga akan mengarah ke area 500 nih, yang berapa kali diuji namun terus gagal. Atau ini ya yang sering diuji 520 lah. Jadi arahnya 520 dan akan berubah praksi harga. Kalau ditarik tren dari atas, ya dia nih baru aja breakout 2 hari yang lalu, tinggal nunggulah. Supportnya ada di sekitaran ini 460. Nah ini kan terlihat dia berapa kali retest 460 dan terus mantul. Kalau mau coba baru beli di harga sekarang, yang penting jebol 460 udah cut loss saja. Tapi nawar aja, siapa tahu besok dikasih koreksi. Kan ini keseringan Mari juga membuat jarum ke bawah baru naik ya. Coba antri di area bawah aja, dekat 470, dekat 460, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 460, dan targetnya itu 520. Target kenaikan dan resistennya. Jadi seperti itu. Untuk Mari, MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume makin meningkat. Jadi ya kalau kondisi seperti ini harusnya naik ya besok Senin. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari MACD-nya ini bisa dikatakan bullish divergence dan sudah golden cross. Ya harusnya ini ada tanda-tanda untuk pembalikan arah kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Mari, langsung saja ke saham kelima. Ada Sen yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,25% ke harga 322. Kalau dilihat transaksi asing, net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, sen diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, sen ini masih bagus, dia masih konsolidasi aja ya. Ini kan dia baru aja breakout dan support 2-nya ada di 300. Tapi kalaupun dia koreksi, mungkin bisa retest trend line uptrendnya ini aja di 308, 310 naik lagi. Dan juga kemungkinan seminggu ke depan sen itu ada peluang kembali uji 380. Jadi menarik juga untuk diperhatikan. Kalau yang sudah punya tetap hold aja. Kalau yang dari bawah ya pasang trailing stop. Kalau yang belum punya, apakah bisa spekulasi buy? Ini cut loss-nya dalam. Kalau saya sih, saya akan konfirmasi cut loss-nya kalau dia jebol 300 udah 8%. Target profitnya 6% aja, 340. Tapi kalau mampu lewat itu peluang bagus, akan lanjut strong uptrend bisa ke 380. Nah, risk rewardnya menarik kan, 1/2,5 lebih. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu, ini agak mengganggu, memang trend line uptrendnya ini biasa ada pantulan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pakai ini juga bisa, tinggal cut loss. Kalau ditutup di bawah 312, sekitar 2-3% udah cut loss saja. Terserah besoknya dia rebound, ya udah rebound buy on breakout, bisa seperti itu. Kalau nggak mau rugi yang besar ya, kalau dia terus turun kan ruginya lebih besar ya. Kalau bertahan dan mantul, kalau nggak cut lossnya lebih dalam. Jadi seperti itu ya, tergantung masing-masing lah bagaimana memanajemen resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk sen, kalau saya lihat ya arahnya masih ke atas, cuman dia lagi konsolidasi, nunggu momentum. Ini kan terlihat neckline, ini nih neckline, harusnya ada pantulan dan juga bertahan di area ini. Nih, apakah ini cup M handle? Ya bisa juga. Nih, harusnya neckline-nya 320 ini bertahan dan mantul. Ini lihat dia akan berapa kali reject area 320. Harusnya ada rebound hari Senin. Jadi seperti itu. Untuk sen, langsung saja ke saham ke-6. Ada main yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,02% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, main diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya memang main ini di area support kuatnya harusnya ya, karena itu adalah area dulunya resisten yang berapa kali di reject. Ini dia gagal, setelah itu dia naik, dia reject, dan rally, dan gagal bertahan di atas 800, dia jebol dan turun sampai 735 lagi. Saya kemarin ada cut loss di 780. Dengan PD-nya saya masuk besar di area 840. Kalau saya saya cut loss sekitar 6% saya cut loss, karena saya lihat ini udah nggak mampu. Ini kan ada 3 candle, dia nggak mampu lagi melewati 800, sudah berarti arahnya ke support selanjutnya. Dan saya cut loss. Ya namanya trading ya harus seperti itu. Di luar skenario cut loss dulu, karena belum tentu juga dia mantul. Kecuali Bapak Ibu yang masuknya baru sedikit di atas, ya bisa nambah di bawah. Kalau sudah masuk banyak, saya biasanya kan memang masuknya lamsam, nggak nyicil. Kalau memang analisa saya rasa ini kuat. Tapi itulah memang di saham nggak bisa terlalu over confidence ya. Terlalu percaya diri biasanya ya gagal. Kalau kita mikir masih hati-hati, mikirin resiko pelan-pelan, biasanya itu yang lebih berhasil analisanya daripada yang terlalu pede dengan analisanya. Jadi seperti itu ya. Untuk main ya, ini kesempatan. Yang belum cut loss tetap hot aja. Selama main harusnya nggak turun lagi dari 735. Ini kan berapa kali retest dan terlihat ini ya, ini udah di area golden ratio 0,618. Ya memang harusnya di sini nih ada pantulan untuk main. Jadi kemungkinan di bulan November main itu bergerak di area ini. Supportnya 735, mungkin kalaupun turun offset sedikit, naik lagi dia bertahan, dan resistennya sekitaran 760, 780 dan 800. Area ini dia kemungkinan bergerak di November. Jadi yang belum punya ya, kalau mau beli ya di area ini, di area 735 sampai 755 ini. Tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 735. Bisa di 725, 715, sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 700 kan makin dalam. Yang penting disiplin dengan trading plan. Jadi seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham ke-7. Ada Japa yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,86%.
ke harga 1725. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JAPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JAPA juga gagal bertahan di atas 1800 sampai 1820. Ini dia 2 kali mencoba naik, gagal, ya udah arahnya turun, nggak ada cerita. Dan ini dia mantul dari support 700, itu juga area neckline ya. Nah, jadi bagaimana untuk perkembangannya, harusnya ada potensi untuk dia rebound hari Senin ya. Target kenaikannya ya 1800 sampai 1825. Dia kemungkinan juga tektokan. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan enggak, tapi potensi selalu ada. Dan juga ini kan ada gap di 1620. Kalau dia ke situ sangat dalam, ya kalau yang masih punya tinggal cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 1700. Kalau juga baru mau beli, ya udah seperti itu trading plan-nya, tapi sesuaikan lagi ya dengan profil resiko masing-masing. Target profitnya terdekat aja 1780 sampai 1800. Ini bisa 3-4% udah. Kalau dapat seminggu TP aja dulu, karena bisa aja dia konsolidasi dulu selama November. Jadi seperti itu. Untuk JAPA, langsung saja ke saham ke-8. Ada Cepin yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 6.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin sudah di area konsolidasinya, ya ini menarik. Kalau baru mau beli, ya ini kesempatan, ada peluang dia rebound. Apakah ini pola dead cat bond? Enggak ya, karena dia kemungkinan konsolidasi dan batas toleransinya 6.000. Karena ya bisa dikatakan 6.000 juga level psikologis ya, harga psikologis 6.000. Nah, dari harga pembelian sekarang cut loss di bawah 6.000 itu paling 4-5%, masih bisa ditoleransi. Nah, bahkan nggak sampai nih 4% aja. Dan target profitnya tarik langsung 6.500 sampai 6.600. Udah lumayan ya. Ini dia lagi konsolidasi. Kalau yang sabar untuk disimpan 1-2 bulan ke depan, ini harga menarik. Kalau dia ke 6.000 ini tambah lagi, tinggal cut loss saja kalau dia jebol 6.000, karena berpotensi untuk downtrend. Harusnya enggak ya, dipertahankan karena sudah berapa kali dicoba harga 6.000 terus bertahan. Jadi seperti itu. Untuk Cepin menarik, ini udah di area bottom, ya kesempatan lah kalau mau beli. Tapi ini kan sahamnya pergerakannya agak lambat karena dia bisa dikatakan big cap di sektornya. Yang mau volatil ya JAPA ataupun main. Jadi seperti itu. Untuk Cepin, langsung saja ke saham terakhir. Ada WMUU yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,25% ke harga 181. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WMUU diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU juga ya mungkin ada sentimen bahwa induknya akan IPO. Saya lupa bulannya, yaitu merupakan sentimen positif. Jadi terlihat juga WMUU ini sudah membuat swing low-nya. Nih area ini. Tinggal kuncinya kalau dia confirm breakout 190 udah kan uptrend. Dan ini juga ya bisa dibilang 190 ini. Nah, ini juga bisa pola cup and handle nantinya seperti ini. Nah, jadi menarik untuk WMUU. Kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau WMUU ini turun dari 175. Jadi sekitar 5% cut lossnya. Nah, ya nggak sampai, malah 4,5% cut loss dan TP-nya 190. Dan kalau mampu breakout ya udah kembali uptrend. Ini kan terlihat juga dia udah mulai tanda-tanda uptrend. Jadi seperti itu. Untuk WMUU menarik juga diperhatikan minggu ini, ada peluang rebound di hari Senin atau Selasa. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk WMUU. Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, tahu bagaimana cara screening saham, cara baca bid offer, cara baca
chart time frame yang lebih kecil dan juga mencari saham yang ARB, ARA, dan juga tahu di mana titik entry dan exitnya, bisa join kelas Borneo Trader di pertengahan November di tanggal 20 dan 21. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang masih bingung, belum paham teknikal dan cuman tahu cara jual dan beli, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.